Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummil habibil alil qadril azim jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemarin kita telah menjabarkan tentang masalah keutamaan ilmu, yang mana barang siapa menempuh jalan ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dijadikan alat untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelesaikan segala ujian, segala PR dalam bidang agama, dalam bidang muamalat, dalam bidang hati, segala macam yang kita akan alami dari mulai bangun tidur sampai tidur. Ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, setiap hari rapotnya akan dinaikin, satu hari per satu hari, bahkan ada yang mengatakan malam sendiri, siang sendiri. Jadi kita selalu merogobah dalam kehidupan kita. CCTV ilahi terus mengintai kita di mana saja. Kalau kita hidup di rumah yang penuh dengan CCTV, anak kira kita selalu merogobah perbuatan kita. Kan tetapi teropongnya Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa menembus ke dalam hati kita dan memahami segala-galanya. Bahkan memahami yang sebelum kalian lakukan. Subhanallah. Jadi kita selalu merogobah untuk bisa menghadapi segala ujian, kerentekan yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor, gak ada yang tahu selain Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu wajib bagi kita untuk meluruskan. Tanpa ilmu tidak bakalan bisa kita menuju. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Harus pakai ilmu karena ada syarat-syaratnya. Mandi 10 kali menghabiskan sabun 1 batang, terus langsung sholat nggak diterima karena di sana ada syarat yang namanya wudu. Jadi bukan hanya kebersihan saja, ya, akan tetapi ada perintah, ada sistem, ada cara, ada syarat yang harus kita lakukan, dan semua itu harus memakai ilmu. Jangan sampai kalian itu beribadah tanpa ilmu, sungguh akan menyesal. Ingin tahu orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang disayang sama Allah. Jika Allah sayang, pasti akan memberi kebaikan-kebaikan kepadanya. Jika Allah memberi kebaikan, pasti akan diawali dengan ilmu. Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki untuk kebaikan kepada hambanya, itu dikasih ilmu. Jadi ilmu tidak ada duanya. Sebanyak apa kalian meninggalkan harta kepada anaknya, meninggalkan kedudukan, maka itu tidak akan lama dan akan menjadi bumerang baginya.
Tidak akan lama ada kemungkinan hilang di masa dia masih hidup, dan juga dia bisa meninggal dan meninggalkan semua yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi paling bagus orang tua meninggalkan kepada anaknya itu adalah ilmu yang menjadikan dia tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling agung-agungnya. Karena ilmu itu diperintah untuk kita mencari dan ngebut. Mati-matian. Kalau masalah harta sudah ada jaminan, kullu dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi santai aja. Enggak apa-apa meninggalkan anak yang fakir, itu enggak apa-apa asal dia tidak mubazir. Kalau dia ada, ya dikasihkan secukupnya. Kalau enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena setiap orang mempunyai rezeki sendiri-sendiri. Syarat untuk mendapati ilmu, jika kalian sudah belajar syarat-syaratnya untuk mendapati ilmu dan kalian terima dengan senang hati, kalian betul-betul melaksanakannya, ini tanda-tanda bahwa Allah menghendaki untuk kalian kebaikan-kebaikan. Dan kita sepakat semua, kita menginginkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita. Konsentrasi kita di waktu salat subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Habib sering mengulang-ulang ini karena ini adalah intisari dari hati kita supaya menuju, punya patokan, punya tujuan. Tujuan kita ini adalah alladzina an'amta alaihim, yang telah kau berikan anugerah-anugerah segala kenikmatan dari segi ilmu, taufik, hidayah, ampunan, rafa'ad darajat, semua diberi. Allahumma hdina fiman hadait, berikan aku ya Allah hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang aulia, orang salihin, orang ulama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Selamatkan aku dari perbuatan keji, dari musibah-musibah yang tidak bisa ditanggulangi. Wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Peliharalah aku di mana saja, zahiran wa batinan, bilutfika wa karamika wa ihsanik, dengan lutuf, dengan kebijakan, dengan. Jadi kalau kita konsentrasi di situ, artinya kalian itu betul-betul tujuannya untuk gabung sama orang aulia, orang solihin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kalian, pasti kalian mengutamakan ilmu dari segala-galanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan." Barang siapa yang memberikan ilmu padaku yang manfaat, maka aku akan melaksanakan apa perintahnya dia. Aku mau khidmah kepada dia. Bukan abdan itu budak selama-lamanya, bukan. Yang saya pahamin, saya mau nurut selama kau memberikan ilmu padaku. Saya mau disuruh untuk kerja, untuk nimba, untuk ngangkat, untuk mikul, tapi kasih ilmu padaku. Syarat untuk mendapati ilmu itu adalah 6. Ala la tanal, la harf nafi. Gak mungkin kita bisa dapat ilmu tanpa melaksanakan yang 6 tersebut. Yang pertamanya zakat sudah kita bicarakan
kecerdasan. Jadi kalau orang yang bahlul, otaknya tidak normal,